Robi, ayo. Landasan yuridis pendidikan, ayo. Kalian tahu nggak sih apa itu landasan yuridis pendidikan? Apa ya? Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan landasan yuridis sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pendidikan adalah parameter kemajuan bangsa, dan sistemnya tidak bisa berjalan tanpa ada pijakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, landasan yuridis berfungsi sebagai pegangan konstitusional. Ia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan. Ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah, hingga kebijakan Menteri Pendidikan. Apa sih sebenarnya pengertian yuridis? Yuridis secara bahasa berasal dari kata yuridis yang berarti menurut hukum atau sesuatu yang ditinjau secara hukum. Aturan ini bersifat memaksa atau mengikat, serta telah disahkan oleh pemerintah. Indonesia memiliki dua landasan yuridis utama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi konstitusi pemerintahan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang beragam peraturan atau hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis tidak hanya terpaku pada pasal-pasal tentang pendidikan, akan tetapi kebijakan pemerintah atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah diputuskan dewasa ini juga bisa menjadi tolak ukur. Pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Terjaminnya mutu dan kualitas pendidikan akan berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akan mendongkrak prestasi, partisipasi, dan daya saing bangsa di kancah global. Atas dasar ini, maka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan landasan yuridis pendidikan dirasa urgen bagi perkembangan studi landasan pendidikan bagi mahasiswa UPI dan mahasiswa kependidikan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan sebagai pelopor landasan yuridis pendidikan. UUD 1945 sebagai pelopor pada pasal 31 dan 32 ialah Basic Law, hukum tertulis yang menjadi sumber bagi seluruh peraturan di bawahnya. Cita-cita bangsa ialah berdasarkan pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fondasi utama ialah kalimat konstitusional tersebut merupakan misi luhur yang menjadi sistem pendidikan di Indonesia, yang kemudian diperkuat secara spesifik pada pasal 31 dan 32 Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia, pasal 131 UUD 1945 tentang pendidikan. Ialah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai agama dan persatuan bangsa. Intinya adalah pendidikan hak seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan serta membiayainya demi mencerdaskan bangsa. Yang kedua ialah pasal 32 UUD 1945 tentang kebudayaan. Negara memajukan kebudayaan nasional dengan memberi kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai budaya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Intinya, pendidikan dan kebudayaan saling berkaitan dalam membentuk manusia yang beradab serta menjaga keberagaman budaya Indonesia. Landasan Standar Nasional Pendidikan atau SMP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Standar ini terus diselarasikan dengan dinamika perkembangan zaman. Sejarah ini juga dimulai dari PP nomor 19 tahun 2005, kemudian mengalami beberapa perubahan hingga yang terbaru adalah PP nomor 4 tahun 2022.
Tujuan ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Ruang lingkup ini juga berlaku untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur formal, non-formal, maupun informal. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL ini merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Yang pertama ada PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ini difokuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA yang mencakup aspek nilai agama dan moral. Yang kedua ada nilai Pancasila, dan yang ketiga ada fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya ada pendidikan dasar SD atau MI. Ini difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, penanaman karakter sesuai nilai Pancasila, serta penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Dan selanjutnya ada pendidikan menengah SMA ataupun SMK. Ini juga difokuskan pada persiapan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selain penguatan karakter dan nilai Pancasila, ini ditekankan pada kemampuan menganalisis masalah kompleks, kemampuan berliterasi dan bernalar kritis, kesiapan memasuki dunia kerja khususnya untuk SMK. Dan yang terakhir ada pendidikan tinggi. Ini difokuskan pada persiapan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki kemandirian, serta kemampuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya ada standar isi pasal 5. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, seperti materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai SKL pada jenjang tertentu. Muatan wajib ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah meliputi pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah undang-undang yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia agar berakhlak mulia, beriman, kreatif, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur 3 jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar wajib diikuti oleh warga negara yang berusia 7-15 tahun. Undang-undang ini juga menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau berada di daerah terpencil. Khusus untuk peserta didik, haknya antara lain mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan tidak mampu, serta pelayanan sesuai bakat dan minat. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghasilan yang layak, penghargaan, dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Sekian penjelasan dari kita. Terima kasih.